bule limo kaum, sekaligus menjadi pucuk bule urek tunggang dari kelarasan Bodi Caniago. Dalam struktur kerajaan Pagaruyung, ini disebut dengan ungkapan gajah gadang patah gading. Artinya gajah yang besar tapi gadingnya patah atau dipatah. Bergelar Datuk Perpatih yang sebatang. Dan kemudian setelah kerajaan Pagaruyung berdiri, gelarnya diganti menjadi Datuk Bendaru Kunyang. Disebut dengan gajah gadang patah gading karena dia tidak memegang kekuasaan eksekutif. Jadi dia cuma kekuasaan yudikatif atau legislatif. Dalam kedudukannya sebagai gajah gadang patah gading, dia lebih tinggi dari penitahan Sungai Tarap atau pucuk bulat urek tunggang dari kelarasan Kota Piliang. Tetapi sebagai pucuk bule urek tunggang Bodi Caniago, kedudukannya sejajar dengan pucuk bule urek tunggang Kota Piliang atau penitahan Sungai Tarap. Jadi ada dua jabatan yang berbeda, dan itu akan terlihat di dalam tatanan duduk, misalnya dalam upacara adat di istana, di rumah gadang. Gajah gadang patah gading ini tidak sejajar duduknya dengan pucuk bule atau Perdana Menteri penitahan Sungai Tarap, tapi dia di depan sedikit tapi di belakang raja. Itu aturan duduknya. Kemudian yang kedua, pucuk bule urek tunggang kelarasan Kota Piliang, bergelar Datuk Ketumanggungan. Kemudian gelarnya juga diganti dengan Bendaru Putih sampai hari ini, sekaligus menjadi penitahan Sungai Tarap, salah seorang dari Basa Ampe Balai atau menteri atau Dewan Menteri yang berkedudukan di Sungai Tarap. Kemudian yang ketiga, pucuk bule urek tunggang kelarasan Nan Panjang, bergelar Datuk Siri Marajo Nan Banego. Kemudian gelarnya juga terbagi menjadi dua, Datuk Bendaru Kayo, Datuk Bendaru Kayo di Periangan dan Datuk Kalimarajo di Padang Panjang, berkedudukan di Periangan dan di Padang Panjang. Jadi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat ambo kepada Profesor Dr. Raudatul Taib, karena Fiti ikut bundo tidak bisa ambo stick, maka izinkan ambo untuk screenshot. Dan dalam ambo membuat Fiti ko bukan membantah dan membanding, tidak, cuma hanya sebatas menambah-nambah bahan pertimbangan. Karena ada yang janggal bagi ambo mandanga. Di dalam Fiti itu dikatakan, bundo mengatakan ketika masuk Pagaruyung Aditya Warman, maka digantilah Datuk Ketumanggungan mengganti gala dengan Bendaru Putih. Kemudian Datuk Perpatihan dan Sebatang mengganti gala dengan Bendaru Kunyang. Kemudian Sri Maharajo dan Banego menjadi dua gala beliau, Bendaru Kayo dan Kali Bendaru, kalau ambo tidak salah. Jadi bagi ambo pribadi ada kejanggalan di situ. Kenapa? Sementara fase kedatangan Aditya Warman itu tidak bertemu dengan fasenya Ketumanggungan dan Perpatihan dan Sebatang. Kedatangan Aditya Warman itu adalah di fase Bendaru Putih nan ketiga. Sudah 3 kali Bendaru Putih itu adanya, baru datang Aditya Warman. Bila puluh Ketumanggungan akan mengganti gala ke situ. Sementara Datuk Ketumanggungan, betul beliau dengan adik perempuan yang seibu dengan beliau balain ayah datang ke Sungai Tarap, Bunga Setangkai membentuk Sungai Tarap. Kemudian anak dari adiknya itulah yang dijadikan Bendaru Putih nan pertama sekali. Kemenakan beliau yang beliau jadikan Bendaru Putih. Dan model itu juga dengan Perpatihan dan Sebatang. Kemenakan beliau lah yang pertama bernama Gandhi. Itulah yang menjadi Bendaru Kunyang pertama. Beliau tidak mengganti gala beliau, tetapi beliau membentuk Bendaru Kunyang di Dusun Tua Lima Kaum dan membentuk Datuk Bendaru Putih. Tidak ada pergantian gala. Kemudian dibuat pula dengan yang bundo sampaikan, Sri Maharajo nan Banego galanya dipecah. Sementara pembentukan Bendaru Kayo dan Maharajo Basa jauh sebelum Maharajo dan Banego, Ratu Manggungan dan Parpatiah diagih gala datua. Pembentukan pengulu dan pertama sekali di Minangkabau adalah dalam versi yang abang pahami adalah Datuk Sri Dirajo, itu di zaman Pasemayan Kota Batu. Kemudian pembentukan pengulu yang kedua di Minangkabau Bendaru Kayo dan Maharajo Basa. Kemudian setelah menikahnya, Cati bilang pandai dengan Indo Jalito. Kemudian setelah layar sekalap dunia baru beliau pindah ke Dusun Tua. Fasenya sangat jauh.
Mako setelah gadang katumanggongan Parpatiah dan Maharajo dan banego-nego, mako iyolah Datuk Cati bilang pandai dengan Datuk Suridirajo dengan Bandaro Kayu dan Maharaja Basa untuk magih gala kepada Nan Batigo, anak laki-laki itu. Maka dengan kesepakatan itulah diagihlah gala kepada Panduko Basa sebagai Datuk Ketumanggungan, kemudian Sultan Balun sebagai Datuk Perpatiah nan Sabatang, kemudian nan terakhir Sri Maharajo dan Banego-nego. Jadi tidak mungkin gala Sri Maharajo Banego-nego dipecah menjadi Bandaro Kayu. Dan Bundo tidak menyebutkan Bandaro Basa. Kama Bandaro Basa di situ. Pariangan Padang Panjang, Tampuak Tangkai Alam Minangkabau, Bandaro Kayu dan Maharaja Basa. Jadi dalam jauh sebelum fase Aditya Warman atau fase Pagaruyungnya Aditya Warman, seluruh itu telah dibentuk. Basa sampai balai telah dibentuk. Yang dulunya sebelum itunya Pemuncak Alam Sati, Herma Campo Koto Biliang, dulunya dalam struktur Basa sampai balai, dan itu dibentuk di zaman Bungo Setangkai. Dan dibentuk Pulau Langgam tujuh, Pasak Kungkuang, Sungai Jambula buatan sampai dengan 10 koto ketika itu sebagai benteng-benteng pertahanan awalnya di Bungo Setangkai. Dengan itulah awalnya jauh sebelum fase Pagaruyung. Jadi kalau berganti gala Katumanggungan dengan Bandaro Putih, berganti gala Parpatiah nan Sabatang dengan Bandaro Kuniang dalam versi kedatangan Aditya Warman. Satu pertanyaan bagi Ambo, bila kejadiannya itu dan Katumanggungan yang nama itu dan Parpatiah yang nama itu. Mohon maaf Ambo Bondo, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk beradu data, tidak. Tetapi kita berbicara sejarah tentu kita harus siap di dalam pro dan kontra. Karena apa? Karena sumber-sumber sejarah Minangkabau hari kini telah banyak yang hilang dan dikaburkan. Apalagi di dalam fase penjajahan, dan banyak yang ditukar oleh Belanda. Dan terakhir dengan pembakaran rumah gadang, dan itu banyak menghilangkan catatan-catatan sejarah. Mohon maaf keado ndak terletak suatu pada tampiknya tersinggung bakihkan naik tegisia bakih keturun rela maaf ambo pinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.